Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia kelas 11 IPA 3, Ibu Triatni, dan teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fanani dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 19. Di video kali ini, saya akan mengangkat tema yang berjudul pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular begitu cepat dan telah menyebar hampir ke semua belahan dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Lantas WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan lockdown dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Kondisi ini membuat pemerintah memutuskan kebijakan work and study from home atau kerja dan belajar dari rumah. Kebijakan tersebut membuat sekolah-sekolah serta perkantoran ragu dengan keputusan work and study from home. Pasalnya, kesiapan dari alat teknologi di setiap sekolah dan perkantoran berbeda antara yang di kota dan di desa. Sistem pembelajaran daring di lingkungan sekolah mewajibkan guru dan siswa harus lihai menggunakan gawai. Sebab, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau coronavirus. Semenjak pembelajaran daring ini dilakukan di rumah, sebagian guru melakukan pembelajaran melalui media WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, atau Google Form. Menurut saya pribadi, hambatan yang saya temukan saat melakukan pembelajaran daring diantaranya seperti belum meratanya internet dan teknologi, fasilitas seperti handphone yang belum memadai, kemudian pemberian tugas dalam waktu yang lama juga akan sulit dilakukan, menimbang akan berdampak negatif pada peserta didik. Poin penting yang juga ditekankan perihal penilaian yang diberikan guru kepada siswa, menegaskan di suatu pandemi sekarang penilaian harus bersifat kualitas, bukan kuantitas. Jadi, tugas-tugas tersebut tidak bisa dinilai seperti biasa, tapi harus lebih banyak bersifat ke arah kualitatif dan guru harus bisa memberikan motivasi. Bagi saya, secanggih apapun sains dan teknologi, faktor keteladan guru inilah yang tidak bisa tergantikan dalam dunia pendidikan. Dengan pembelajaran tatap muka saja, seringkali murid baru paham jika sesudah diterangkan beberapa kali. Nah, jika pembelajaran daring berlangsung cukup lama, dunia pendidikan akan mengalami masalah serius dalam menyiapkan SDM unggul. Jika problematikanya demikian, pertanyaan saya, apakah pembelajaran daring dapat menciptakan SDM unggul, berkompeten, dan kompetitif di era industri 4.0? Dalam kondisi sulit seperti ini, semua pihak harus ikut mencari alternatif solusinya, baik pemerintah, sekolah, maupun keluarga. Namun demikian, sebelum ada solusi terbaik, sebaiknya perlu adanya penyadaran dan penguatan kembali akan peran orang tua sebagai pendidik yang sesungguhnya. Sehubung dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Memelihara berarti memberikan pendidikan pada semua anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Lebih-lebih pendidikan agama yang kuat sebagai pondasi dan bekal dalam kehidupannya di masa depan nanti. Juga terkait dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang bayi tidak akan dilahirkan ke dunia melainkan ia dalam keadaan suci fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari sini dapat dipahami bahwa peran kedua orang tua sangat besar dalam menentukan masa depan anaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah tentang pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Akhirnya, semoga COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini dan pembelajaran face to face bisa dilakukan kembali. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.